Framelins Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Kejora Tani, channel yang membahas seputaran tanaman puring, budidaya puring yang berada di Indonesia. Oke, kesempatan hari ini agak santai ya lur. Kita akan membahas tentang tips perawatan tanaman indukan yang di sawah agar tanaman itu awet hidup dan awet tidak rontok, serta yang paling penting adalah bisa produktif untuk bahan perbanyakan tanaman. Jadi gini lur, dulu awalnya kita ini kenapa menanam tanaman ini langsung di sawah tanpa menggunakan paranet atau peredam sinar matahari. Itu awalnya kita memang posisi kita sedang menjadi supplier tanaman hias di luar Jawa. Nah, dikala itu permintaan banyak, kita pun kewalahan dengan tidak bisa mengirim secara kontinu kepada konsumen kita. Akhirnya kita berpikir bagaimana produksi itu lancar, penjualan itu lancar, dan kita menemukan salah satu cara, yakni adalah dengan menanam langsung atau mengeground tanaman puring indukan itu di sawah. Nah, itu sebenarnya ini sedikit gambling atau spekulasi, akan tetapi dengan pengalaman di dunia pertanian dan dengan riset yang kita jalani selama ini, ya alhamdulillah tanaman kita ini sudah 3 kali panen setiap 4 bulan sekali. Jadi tanamannya sekitar 1 tahunan, kita sudah 3 kali panen di sini. Untuk perawatannya, yang paling penting dalam tanaman puring indukan itu adalah ketika Anda menanam, yakni adalah kontrol. Ya, kita harus bisa mengontrol tanaman ini. Oke, kalau di tempat saya ini memang saya setel secara bagaimana tanaman ini bisa hidup seperti aslinya di alam liar. Jadi bedengan ini memang sengaja tidak saya mulsa. Sebenarnya kan kalau dimulsa kan lebih bagus agar rumput ini tidak bisa tumbuh. Akan tetapi kita memiliki pemikiran yang saya kira ini bisa dikatakan lumayan berhasil dengan cara meliarkan tanaman ini. Jadi wes belos lah istilahnya. Jadi gini, untuk perawatan itu ada banyak metode, fase itu ada banyak. Akan tetapi yang kita bahas pada kali ini adalah 2 fase, yakni adalah fase vegetatif dan fase generatif. Oke. Untuk fase yang pertama, fase vegetatif. Sejak Anda menanam tanaman ini di sawah, yang Anda lakukan adalah jangan lupakan tentang pengairan. Karena tanpa air ini tanaman ini juga menghambat pertumbuhan, istilahnya lambat dalam pertumbuhan. Itu yang pertama. Pengairan itu harus tetap dikontrol, tetap dijaga, ya kita tetap mengawasinya. Kalau di tempat saya ini pengairannya itu 1 minggu sekali atau sampai 10 hari sekali. Itu pada waktu musim kemarau seperti ini ya, karena sungai kita alhamdulillah ini di Kediri ini irigasi kita itu berjalan lancar, dari mulai sumbernya pun juga lancar. Terus kita juga disupport oleh pemerintah yang sudah melakukan pembangunan di bidang pertanian termasuk irigasi sawah itu. Yang kedua itu, yang pertama setelah pengairan dikontrol, yang kedua adalah pemupukan secara berkala. Jadi pemupukan itu tidak bisa asal-asalan lur. Di fase vegetatif ini kita harus
memilih pemupukan yang pas. Terus ada yang tanya, Bang, itu pemupukannya pakai apa? Gini, kita masih muda, sebisa mungkin kita itu istilahnya apa ya, sebisa mungkin kita itu memanfaatkan organik lah, atau kalau di tempat saya ini kita menggunakan POC, jadi kita menggunakan pupuk organik cair. Kalau fase vegetatif yang pasti nitrogen itu kita banyak, kita harus mensupport kandungan N dalam tanaman fase vegetatif itu cukup agar pertumbuhannya itu cepat dan stabil. Kalau sudah begitu setelah 2 bulan itu kita tambahkan P atau fosfor ya kan, cari di toko pertanian itu ada banyak. Kita nggak berani menyebutkan merek, yang pasti kita hanya bisa menyebutkan kandungannya saja. Jadi tanaman itu bisa apa ya, bisa stabil dan kompak seperti tanaman proton yang satu ini. Oke, itu. Dan 1 bulan sebelum kita panen atau kita potong untuk perbanyak tanaman itu, kalau saya merekomendasikan itu Anda harus menggunakan unsur kalium atau KCl lah. Itu untuk konsentrasinya, kalau satu tanaman ini jangan terlalu banyak, kita takar lah, paling cukup 1 sendok makan. Itu pun jangan sampai mepet ke batangnya, usahakan 1 jengkal itu. Dan setelah nanti kita panen, kita lakukan ulang lagi seperti itu ya. Itu untuk pemupukan. Lanjut ke fase generatif. Jadi ini tanaman ini memiliki dua fase, vegetatif dan generatif. Fase generatifnya itu ketika tanaman sudah mulai terserang hama penyakit atau sebelum terserang hama penyakit, saya sarankan untuk kawan-kawan itu lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Karena ya kita pastilah, namanya berusaha itu pasti ada, kalau namanya orang usaha pertanian pasti ada terserang hama penyakit, itu sudah pasti. Tidak mungkin tanaman itu 100% tidak terserang hama penyakit, itu mustahil kalau menurut saya. Jadi ada banyak penyakit, kalau ditanam di sawah itu ada banyak penyakit, ada banyak resiko. Yang paling penting adalah cara kita mengendalikan tanaman ini agar terhindar dari hama dan penyakit itu bagaimana. Nah, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman bisa melihat, nanti akan saya tunjukkan ada beberapa tanaman itu yang terkena penyakit kutu merah. Oke, itu yang paling sering menyerang puring loh ya. Yang paling sering menyerang puring adalah kutu merah. Kutu merah itu ketika daunnya itu ada bintik merah, nah itu terserang kutu merah. Terus cara mengobatinya gimana? Oke, cara mengobatinya kita cari obat di toko pertanian yang berbahan aktif itu Abamectin ya, Abamectin. Usaha ada banyak jenis, merek itu ada banyak jenis, tapi saya tidak menyarankan apa ya, membeli suatu produk. Saya hanya memberitahu bahan aktifnya saja. Jadi kalau Anda membeli obat di toko pertanian, coba dilihat bagian bahan aktif, cari yang Abamectin, kalau bisa yang 18 EC, jangan yang SC ya. Kalau EC itu essential concentrat, kalau SC itu slok konsentrat, itu berbahan bahan pembawanya itu susu. Kalau EC itu ada minyaknya. Itu terus cara penyemprotan dan dosisnya gimana Bang? Oke, cara penyemprotannya, hama dan penyakit itu suka tanaman puring itu kalau waktu sore hari seperti ini menjelang petang. Jadi kalau di tempat saya merekomendasikan kepada kawan-kawan untuk melakukan penyemprotan itu di sore hari atau malam hari. Kalau nggak bisa malam hari ya sore hari setelah jam 3 sore. Tujuannya apa? Karena jam 5, jam 6, jam 7 itu fase datangnya penyakit. Nah seperti itu. Itu penyakit itu biasa datangnya di musim kemarau. Kalau musim penghujan itu
Yang banyak dijumpai dari kami petani puring adalah terserangnya jamur yang bisa mengakibatkan kerontokan pada daun dan membusuknya akar. Itu kalau di tempat saya itu menggunakan fungisida. Jadi kita menggunakan fungisida lah. Ya beberapa ada yang berbahan aktif mancozeb, sinep, terus ada yang bahan aktifnya propiconazole dan difenoconazole. Jadi istilahnya ada banyak, nanti di toko pertanian itu ada banyak lah. Untuk dosisnya setiap saya memakai obat-obat seperti itu saya tidak terlalu banyak loh. Jadi satu tank itu 10 mili istilahnya. 10 mili itu sama dengan 1 sendok makan. Itu satu tangki. Jangan lupa pakai pelekat. Itu saja. Selanjutnya apalagi ya tanaman puring itu. Untuk program penyemprotan itu kalian harus bisa melakukan dengan istilahnya konsisten. Kalau bisa 1 minggu sekali, kalau tidak bisa ya 2 minggu sekali. Karena apa? Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Itu saran saya. Kalau sudah terserang, biasanya tanaman puring ini ya sepertilah kalau kita manusia lah, kalau sudah terserang pasti pulihnya juga akan agak sulit. Seperti itu. Untuk terkait dengan fungisida, saya sarankan mumpung kita masih muda, tingkat residu kimia itu tolong untuk dikurangi ya lur, karena untuk jangka panjang anak cucu kita. Jadi kita jangan selamanya mengandalkan kimia. Kalau bisa kita gunakan organik. Itu ada banyak caranya, silahkan Anda cari di YouTube atau di toko-toko pertanian, itu ada banyak, mulai dari pemupukan sampai pestisida. Kemarin ada yang tanya, Bang, pestisida apa ada yang organik? Ada, namanya PN, pestisida nabati. Itu pembuatannya Anda bisa sendiri, nanti kita pandu kita akan bikin konten tentang pembuatan pestisida nabati, pupuk organik cair, dan lain-lain. Oke lur, sementara review kita di sawah cukup sekian, nanti kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Jangan lupa tombol loncengnya agar Anda bisa mengupdate tentang kondisi terkini dari saudara kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.